Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eka Supatianingsi Jafar, SPC MPC, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembahasan psikologi budaya dan psikologi positif. Namun sebelum kami masuk pada pembahasan yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Adita Salsabila Yusran, Andi Faiza Aprilia, saya sendiri Aira Rizky Ayudil Aziz, Aiko Raihana Aulia, dan yang terakhir Andi Tirana Putri Heriandi. Kemudian masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu psikologi budaya. Manusia terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya tertentu. Ia terlahir dalam lingkungan geografis, ras, bahasa, dan etnisitas tertentu. Berada dalam konteks budaya tersebut tentu pula bukan tanpa konsekuensi terhadap pembentukan perilaku dan proses psikologis seseorang. Karakteristik budaya yang berbeda akan membentuk karakteristik psikologis dan kepribadian yang juga berbeda. Selanjutnya, menurut Alwood and Berry, keyakinan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh konteks budaya yang sudah merupakan sesuatu yang umum. Maksudnya, dalam menjelaskan perilaku dan proses mental manusia, psikologi juga harusnya memperhatikan peran budaya. Adapun pandangan yang lebih ekstrim mengenai hubungan konteks sosial budaya dan perilaku bahkan mengklaim bahwa keduanya itu tidak bisa dipisahkan, yang dimana kepribadian suatu masyarakat dengan segala keunikannya terbentuk karena faktor budaya, dan budaya pun menjadi sistem yang kompleks tidak lepas dari pengaruh kepribadian dari masyarakatnya. Selanjutnya, menurut Wilhelm Wundt, psikologi diperlukan untuk memperhatikan budaya. Beliau memiliki keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang objektif dan universal, mempunyai konsekuensi terhadap rumusan teori dan umum yang lepas dari batasan budaya. Konsisten dengan keinginannya tersebut, beliau kebanyakan pakar psikologi akhirnya mengabaikan pengaruh budaya tersebut. Selanjutnya, adapun tiga pandangan terhadap budaya, yaitu yang pertama absolutisme, fenomena di mana psikologi dipandang secara kualitatif yang memiliki kesamaan di semua budaya. Yang kedua adalah relativisme, fenomena di mana psikologis memiliki pola yang berbeda-beda dalam konteks budaya. Yang terakhir yaitu universalisme, merupakan pandangan yang menjembatani kedua pandangan sebelumnya. Bagi universalisme ini, secara umum manusia memiliki fungsi psikologi dasar yang sama, namun konteks budaya kemudian mempengaruhi dan mengembangkannya. Oleh karena itu, upaya generalisasi haruslah dilakukan secara hati-hati. Selanjutnya, adapun selanjutnya menurut Friandis, pada tahun 1900-an kebanyakan penelitian dalam ilmu psikologi justru sangatlah etnosentris. Mereka memandang dirinya sebagai centers of the world dan memandang sesuatu yang umum di daerahnya sebagai sesuatu yang baik, sementara yang berbeda sebagai sesuatu yang buruk. Para pakar umumnya mengklaim akan adanya universalitas ilmu psikologi bisa digeneralisasi ke berbagai belahan dunia, namun mereka yang konon ingin membangun psikologi yang universal justru terjebak dengan masalah etnosentrisme, menganggap teori yang dibangun berdasarkan konteks budayanya sendiri sebagai sesuatu yang universal dan bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena di belahan dunia manapun. Selanjutnya ada latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Aspek budaya dalam membangun psikologi muncul selepas Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Sebelum Perang Dunia ini pecah, pusat pengembangan psikologi ada di beberapa kota, yaitu seperti di Leipzig, Berlin, London, Paris, dan di beberapa kota di Amerika Serikat. Namun begitu terjadi Perang Kedua Dunia ini, negara-negara Eropa mengalami krisis, sedangkan Amerika Serikat justru menjadi negara yang superpower dan menjadi satu-satunya kiblat dan bahkan menjadi norma dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi, baik masalah akademik maupun praktis. Pada saat itu juga secara tidak langsung Amerikanisasi psikologi ini mulai diajarkan dan disebarluaskan oleh para lulusannya ke seluruh dunia. Dari sinilah muncul beberapa masalah mengenai psikologi dan budaya ketika psikologi Amerika yang dianggap universal dipakai untuk
memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan fenomena psikologis yang terjadi di negara-negara. Adapun resistensi terhadap psikologi hegemon ini yaitu muncul pada tahun 1960-an. Pada tahun 1950-an, Sergei yang berkebangsaan Prancis sudah berusaha membuat transnasional sosial psikologi pada tengah tahun 1960-an dan terbentuk Association of Experimental Social Psychology ini serta mempublikasikan European Psikologi Sosial pada tahun 1971. Pada tahun 2003, Shelley menjelaskan bahwa sebagian kecil pakar psikologi di Amerika Serikat sudah mulai memperhatikan faktor budaya walaupun hanya sebatas label, dan juga sebagian pakar psikologi di Amerika Serikat sudah melangkah jauh dari sekedar memperlakukan budaya sebagai label, variabel budaya, dan mulai dijadikan sebagai variabel penelitiannya. Dengan menggunakan metode ini yang biasa dipakai, mereka melakukan penelitian di berbagai belahan dunia dengan tujuan untuk memperkuat universalitas teori-teori yang ada. Pakar psikologi ini menyebut dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya atau yang biasa disebut dengan cross-cultural psychology. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu psikologi yang berorientasi budaya, yaitu menjelaskan tentang bagaimana perilaku dan proses mental seseorang yang memperhatikan dalam konteks budaya, di mana konteks budaya telah menjadi bagian di pakar psikologi. Psikologi lintas budaya ini merupakan cabang psikologi yang melihat bagaimana faktor budaya mempengaruhi perilaku seseorang yang terbentuk pada tahun 1960-an. Selanjutnya, pada tahun 1966 dilaksanakan sebuah konferensi yang dimotori oleh Harry Triandis di negara yang diikuti oleh 100 orang psikolog dari berbagai negara-negara, yang merupakan tanda dari munculnya psikologi budaya ini. Adapun berbagai tokoh yang mengikuti atau yang ikut turut dalam psikologi lintas budaya ini antara lain John Wyberry dari Kanada, Jerome Brenner, dan Harry Triandis dari Amerika Serikat, Gustav Jahoda dari Skotlandia, dan Pertinga dari Belanda. Adapun tujuan dari psikologi lintas budaya ini, menurut Wyberry, Pertinga pada tahun 2002 dalam buku Sejarah Psikologi dan Klasik hingga Modern, yaitu yang pertama, menguji kemampuan generalisasi dari teori-teori psikologi yang sudah ada. Yang kedua, mengeksplorasi budaya-budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi dan budaya yang selanjutnya tidak diketahui. Yang terakhir, mencoba mengintegrasikan hasil dari penelitian lintas budaya dan dua tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada, sehingga menghasilkan psikologi universal. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan ini yaitu untuk memahami fenomena yang digunakan dalam dua macam, yaitu yang pertama pendekatan emic atau emic approach yang mempelajari perilaku dari dalam sistem, hanya menguji satu budaya, peneliti tidak membuat struktur dan kriteria tergantung pada karakteristik internal. Dan pendekatan kedua yaitu etik, yang mempelajari perilaku dari luar sistem, menguji banyak budaya, lalu dibandingkan, peneliti membuat struktur, dan yang terakhir kriteria bersifat pasti. Selanjutnya ada aliran pemikiran psikologi budaya. Teman-teman bisa memperhatikan foto yang tertera di layar. Beliau adalah salah satu pionir sekaligus pendiri psikologi budaya yang merupakan ahli psikologi dalam bidang kognitif dan juga bidang pendidikan yang berkebangsaan Amerika. Lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Beliau adalah Jerome Seymour Brunner. Beliau memiliki pemikiran bahwa berdirinya psikologi budaya merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Selanjutnya ada tokoh psikologi budaya. Nah, psikologi budaya mereka merupakan perwakilan dari beberapa disiplin ilmu yang berkontribusi dalam pembentukan psikologi budaya ini. Yang pertama ada Jerome Bruner dari ilmu psikologi, yang kedua ada Richard Schroeder dari ilmu antropologi, dan yang ketiga ada Vygotsky dari ilmu bahasa. Di antara mereka, Richard Schroeder adalah tokoh yang paling terdepan dalam pengembangan psikologi budaya ini. Selanjutnya
Lalu apa yang melatar belakangi berdirinya psikologi budaya ini? Karena pemikiran manusia yang berkaitan erat dengan budaya, maka tidak mungkin psikologi dibangun tanpa memperhatikan budaya atau hanya terfokus pada manusia saja. Schroeder dan Sullivan pada tahun 1993 juga mengatakan bahwa ada beberapa konteks yang melatar belakangi munculnya psikologi budaya ini, yaitu konteks keilmuan, sejarah, dan juga kelembagaan. Selanjutnya, masih dengan psikologi budaya ini mulai muncul sekitar tahun 1980-an yang dimana merupakan suatu bentuk dari berbagai disiplin ilmu atau interdisciplinary subfield. Secara tidak langsung, munculnya psikologi budaya ini menjadi kritik dan juga koreksi terhadap psikologi mainstream yang apresiasinya kurang dalam pengaruh budaya terhadap perilaku serta psikologi lintas budaya yang masih menggunakan metode positivistik dalam penelitiannya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan psikologi budaya, di mana dikemukakan oleh Schroeder pada tahun 1990, di mana dia mengukakan bahwa psikologi budaya ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sesuatu menyatu, saling mempengaruhi, dan juga bagaimana ketergantungan antara suatu objek dan subjek, diri dengan orang lain, aspek psikologi dan budaya, pribadi dan konteks dan juga budaya. Nah, Schroeder dan Sullivan juga ini memberi slogan terhadap psikologi budaya, yaitu Culture and Psyche Make Each Other Up, di mana psikologi budaya juga ini menurut dari Schroeder sendiri mempunyai keyakinan bahwa sejak lahir eksistensi manusia berada dalam ketidakpastian, dan karenanya selalu termotivasi untuk selalu mencari makna dari eksistensi manusia itu sendiri, dan juga budaya dianggapnya sebagai sumber utama yang sangat bermakna dan juga sangat kaya. Namun karena proses pencariannya dan pembentukan makna itu bersifat interdependen atau saling mempengaruhi antara manusia dan juga budayanya, sehingga kita bisa lihat di sini terkait dengan slogan Culture and Psyche Make Each Other Up. Menurut dari Schroeder sendiri dan juga Sullivan, itu merupakan bentukan dari orang-orang yang ada di dalamnya untuk menunjukkan bahwa budaya dan psikologi merupakan hal yang harus dipengaruhi oleh oleh faktor-faktor dari budaya itu sendiri. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, yaitu tujuan. Nah, di sini kita bisa melihat tujuannya itu to examine ethnic and cultural sources of sociological diversity, yaitu untuk meneliti bagaimana keragaman dari sumber budaya dan juga etnik. Nah, yang di dalamnya itu terbagi atas 5. Yang pertama, emotional and somatic health functioning, atau fungsi kesehatan emosional dan somatik. Ada self-organization atau organisasi diri, moral evaluation atau evaluasi moral, social cognition atau kognisi sosial, and the last, human development atau pembangunan manusia. Masuk ke bagian aliran pemikiran selanjutnya, yaitu psikologi indigenis. Psikologi indigenis merupakan ilmu yang bersifat ilmiah yang dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat tersebut. Psikologi indigenis menggunakan sudut pandang konteks sebagai starting point atau indigenization for meeting dalam memahami suatu fenomena. Next. Ide tentang psikologi indigenis mulai muncul sejak tahun 1960-an, namun baru dikenal dan juga menyebar luas pada tahun 1993-an. Lalu, mengapa psikologi indigenis lahir? Psikologi indigenis lahir karena psikologi mainstream dianggap masih cenderung ke barat-baratan dan juga lebih mewakili psikologi para kolonial. Selain itu, psikologi indigenis juga didorong oleh motif ideologis dan juga kebangsaan. Next. Selanjutnya, ada perkembangan psikologi indigenis di beberapa negara. Yang pertama di Cina atau biasa disebut dengan China Psychology. Berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya Kuo Shuyang. Kuo Shuyang ini adalah orang yang mendirikan Laboratory of Research for Indigenous Psychology di National Taiwan University dan juga menggagas jurnal Indigenous Psychological Research in China Societies pada tahun 1993. Yang kedua di New Zealand, muncul pada tahun 1970-an dengan Mason Duri sebagai tokoh pentingnya. Mason Duri ini adalah seorang psikiatris dan juga seorang psikolog yang dikenal sebagai tokoh penting dalam penelitian terhadap masyarakat Maori. Yang ketiga di India atau biasa disebut dengan Indian Psychology.
muncul pada tahun 1970-an dan baru menguat pada tahun 1980-an dengan tokoh utamanya Jai B.P. Sinha. Psikologi India ini banyak dipengaruhi oleh agama Hindu yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di India. Selanjutnya di Kanada. Psikologi indigenis di Kanada muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya John Berry, yang terakhir di Filipina, atau biasa disebut dengan psikologi yang Filipino atau Philippines Psychology. Berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya Virgilio G. Enriquez. Enriquez ini mendorong terbentuknya psikologi yang merefleksikan pandangan dan juga kebiasaan orang masyarakat Filipina tersendiri. Dalam perkembangannya, psikologi indigenis mulai dikenal luas baru pada tahun 1993, sejak Kim dan Berry mempublikasikan buku editorial yang berjudul Indigenous Psychologies, yaitu Research and Experience in Cultural Context. Pada buku tersebut menjelaskan latar belakang, kebutuhan, dan juga arah pengembangan psikologi indigenis ini. Psikologi indigenis pun mulai menyebar luas ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenis. Pertama yaitu tujuan, ruang lingkup, dan fokus. Perbedaan pertama dari psikologi lintas budaya yaitu membangun psikologi yang universal. Dari psikologi budaya, membangun sistem pengetahuan yang kultural. Dari psikologi indigenis, membangun psikologi monokultural, cross-kultural, atau kalau mungkin universal. Yang kedua, yaitu dari psikologi lintas budaya merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream. Dari psikologi budaya, perkawinan dari ilmu psikologi dan antropologi. Dari psikologi indigenis bisa meliputi keduanya, yaitu psikologi lintas merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream ataupun psikologi dan antropologi. Yang ketiga yaitu lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis dan perilaku daripada perbedaan. Dari psikologi budaya lebih mengutamakan penelitian perbedaan psikologis dan perilaku daripada persamaan. Dari psikologi indigenis tidak mempunyai keinginan untuk itu. Selanjutnya, perbedaan orientasi teoritis dari psikologi lintas budaya yang pertama seperti ilmu alam, dari psikologi budaya seperti ilmu budaya dan humaniora, dari psikologi indigenis bisa seperti keduanya. Yang kedua yaitu perilaku merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal. Dari psikologi budaya, perilaku memiliki eksistensinya sendiri. Dari psikologi indigenis, keduanya bisa diterima. Perbedaan yang ketiga yaitu dari psikologi lintas budaya dan perilaku merupakan dua hal yang terpisah. Dari psikologi budaya dan perilaku merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan dari psikologi indigenis keduanya bisa diterima. Perbedaan keempat yaitu dari psikologi lintas budaya, proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang terpisah. Dari psikologi budaya, proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan suatu konstelasi. Dari psikologi indigenis, keduanya bisa diterima. Perbedaan kelima yaitu konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan bebas dari unsur budaya atau konteks free. Dari psikologi budaya, konsep-konsep psikologis dan perilaku didefinisikan konteks bound. Dari psikologi indigenis, keduanya bisa diterima baik itu konteks free ataupun konteks bound. Dan perbedaan yang terakhir yaitu penjelasan universal lebih diutamakan pada psikologi lintas budaya. Dari psikologi budaya, penjelasan terbatas pada konteks budaya tertentu lebih diutamakan, dan dari psikologi indigenis, keduanya sangatlah penting. Pendekatan yang ketiga yaitu perspektif metodologis. Psikologi lintas budaya yaitu perbandingan lintas budaya, kemiripan lintas budaya mengenai konsep, konstruk, dan pengukuran sebagai dasar perbandingan. Strategi etik lebih disukai, menyukai metode kuantitatif. Tingkatan analisis dilakukan pada variabel yang terpisah, pengamat diyakini tidak berpengaruh pada fenomena. Konsep ditentukan berdasarkan kepakaran peneliti. Target penelitian adalah sampel yang mewakili.
dan subjek sebagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu psikologi budaya, analisis monokultural, dan lintas budaya. Tidak ada asumsi, strategi emik lebih disukai, menyukai metode kualitatif dan interpretif. Tingkatan analisis dilakukan pada sistem budaya, pengamat diyakini akan berpengaruh pada fenomena, konsep ditentukan oleh pandangan subjek penelitian, target penelitian adalah kasus khusus dan kasus khusus sebagai objek pengamatan. Dan yang terakhir, psikologi indigenis, yaitu analisis monokultural dan lintas budaya, tergantung pada perspektif teoritis dan metodologis, monokultural, strategi emik, dan cross-kultural, strategi etik. Keduanya bisa diterima. Kedua tingkatan analisis bisa diterima, psikologi lintas budaya dan psikologi budaya ini bisa diterima. Konsep ditentukan baik oleh peneliti ataupun subjek, kedua bisa diterima, dan yang terakhir, psikologi lintas budaya dan psikologi budaya ini bisa diterima. Adapun kesimpulan menurut Allwood dan Berry, mereka meyakini bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh budaya. Hubungan antara konteks budaya sosial dan perilaku merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun, terdapat 3 karakteristik budaya yang diakui oleh kebanyakan peneliti. Psikologi lintas budaya ini mulai terbentuk pada tahun 1960-an, yang puncaknya ketika ada International Association for Cross-Cultural Psychology. Adapun tokoh-tokoh psikologi lintas budaya ini antara lain John W. Berry dari Kanada, Jerome Bruner dari Amerika Serikat, Gustav Jahoda dari Skotlandia, Harry Triandis dari Amerika, dan Pertinga dari Belanda. Baik, setelah tadi telah dipaparkan dan dijelaskan bagaimana pembahasan dari psikologi budaya pada pembahasan pertama, sekarang kita masuk pada sub pembahasan yang kedua, yaitu tentang psikologi positif. Nah, untuk tujuan dan fokus penelitian dari psikologi positif tersendiri, terdapat tujuan utama yang dibagi dua. Yang pertama ada mempercepat perubahan dalam psikologi dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang pastinya dapat membangun kualitas terbaik dalam kehidupan. Dan juga tujuan yang kedua, mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga membuat kehidupan yang berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Next. Perspektif dari psikologi positif sendiri terdapat beberapa ahli yang mengatakan, yang pertama ada Seligman. Dia mengatakan bahwa psikologi bukan hanya tentang studi tentang penyakit, kelemahan dan juga kerusakan, ataupun psikologi itu juga merupakan studi tentang kekuatan dan keutamaan. Treatment yang dikatakan oleh Seligman bukan hanya untuk memperbaiki yang salah, tapi juga untuk membangun apa yang benar pastinya. Psikologi bukan hanya tentang penyakit atau kesehatan, tapi juga tentang pekerjaan, pendidikan, insight, penyakit, dan juga cinta, pertumbuhan, dan juga permainan. Dan menurut dari Heffron dan Boniwell, psikologi positif tidak hanya fokus pada emosi dan pikiran positif saja, tapi juga meliputi segala hal yang membuat individu dapat berkembang dalam artian yang lebih luas. Nah, menurut dari Heffron dan Boniwell ini sendiri, individu dan masyarakat dapat berkembang sesuai dengan kesehatan mental yang mereka punya, seperti berkembang terbebas dari gangguan mental dan berfungsi secara positif, baik secara individu ataupun sosial. Nah, Heffron dan Boniwell juga ini menunjukkan beberapa perbedaan dari fokus psikologi positif dan psikologi negatif yang dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan dari psikologi negatif dan psikologi positif. Dari psikologi negatif terdapat hal-hal yang meliputi psikosis, neurotis, depresi, dan juga gangguan. Hal ini berfokus pada kekurangan, mengatasi keterbatasan, karena menghindari rasa sakit, lari dari ketidakbahagiaan, dan juga keadaan netral sebagai selling. Dan untuk psikologi positif sendiri, itu meliputi kesejahteraan, kebahagiaan, kepuasan, semangat, dan juga keceriaan. Nah, hal ini berfokus pada kekuatan, karena membangun kemampuan juga mencari kesenangan, terlibat dalam kebahagiaan, dan juga tidak ada selling. Kemudian selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup psikologi positif. Nah, ada juga beberapa tokoh yang mengungkapkan. Yang pertama ada Seligman dan Csikszentmihalyi. Nah, ruang lingkup psikologi positif meliputi penelitian terhadap pengalaman subjektif yang bersifat positif, penelitian terhadap sifat-sifat positif seseorang, dan juga penelitian terhadap institusi yang memungkinkan munculnya pengalaman dan sifat positif. Dan menurut dari Heffron dan Boniwell, fokus penelitian ini berfokus pada 3 pengamatan.
pengalaman positif di masa lalu seperti well-being dan satisfaction, dan yang sekarang happiness dan flow, dan masa yang akan datang optimis dan hope, baik itu tingkatan subjektif, individual, ataupun kelompok yang pastinya lebih besar. Kemudian untuk selain Seligman itu sendiri sebagai salah satu tokoh, ada juga tokoh penting yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu Csikszentmihalyi atau dipanggil sebagai Mihaly. Dia merupakan salah satu tokoh penting dalam hal ini. Dia mengatakan ada kemiripan antara psikologi humanistik dan positif, namun juga pastinya ada perbedaan di antaranya. Nah, untuk psikologi positif itu, dia lebih menekankan pada hasil penelitian empiris dalam memahami dan menjelaskan bagaimana manusia itu sendiri. Sedangkan dari psikologi humanistik menggunakan metode yang beberapa tokoh itu mengungkapkan bahwa penelitiannya itu kurang ilmiah karena teori-teori yang digunakan itu tidak didukung oleh fakta-fakta empiris. Nah, sejak diperkenalkan dari psikologi positif ini sendiri, terdapat ide-ide dan juga banyak dukungan atas psikologi positif ini sendiri, sehingga banyak pakar psikologi yang menyambut hal itu dengan masuknya ke dalam jaringan psikologi positif, terbitnya beberapa buku dan jurnal psikologi positif, dibukanya jaringan psikologi positif di berbagai belahan dunia, serta munculnya pesaing Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM, atau juga biasa disebut VIA atau Value in Action. Nah, mengenai juga psikologi positif ini sebenarnya bisa ditemukan beberapa tokoh sebelumnya. Selain Abraham Maslow, juga terdapat nama William James. Nah, William James ini merupakan salah satu tokoh pertama yang dianggap sangat penting dalam psikologi positif ini. Karena William James ini menitik beratkan pentingnya optimal human functioning and its relationship to experience. Nah, dia mengatakan suatu penekanan ini dianggap penting baik oleh psikologi humanistik maupun psikologi positif. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa penting untuk metode fenomenologi ini karena metode ini juga penting karena kita bisa mendapatkan dari good science itu sendiri, di mana hal ini bisa dipakai agar kita dapat mempelajari tentang keoptimalan human functioning berdasarkan pengalaman subjektif yang dialami oleh partisipan penelitian. Tunggu. Baik, selanjutnya tokoh-tokoh psikologi positif. Tokoh-tokoh psikologi positif ini ada dua tokoh. Yang pertama ada Martin E.P. Seligman pada tahun 1942 hingga sekarang. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi character strength atau kekuatan karakter yang ditulis bersama Christopher Peterson dalam menetapkan suatu kekuatan karakter. Next. Peterson and Seligman pada tahun 2004 menggunakan 10 kriteria, yang dimana kriteria tersebut yang pertama ada kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhinya kehidupan yang baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua, kekuatan karakter tersebut pada dirinya sendiri harus bernilai secara moral. Yang ketiga, kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh seseorang tidak berakibat buruk bagi orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, harus bisa dicarikan kata atau phrase yang berlawanan dengan kekuatan karakter tersebut. Yang kelima, kekuatan karakter tersebut harus memiliki kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sehingga bisa diukur. Next. Selanjutnya, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif dan tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu. Kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam model atau tokoh yang disepakati bersama, baik nyata maupun imajinasi. Yang kedelapan, walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua kekuatan karakter, tapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu karakter tertentu. Yang kesembilan, sebaliknya, dari kriteria sebelumnya juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki suatu karakter tertentu. Dan yang terakhir, terdapat institusi dan untuk menumbuhkan dan memelihara kekuatan karakter. Next. Tokoh kedua yaitu Mihaly Csikszentmihalyi pada tahun 1934 hingga sekarang.
Csikszentmihalyi adalah psikolog berkebangsaan Hongaria. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 September 1934 di Rijeka, Karosetia. Mihaly memiliki perhatian lebih terhadap topik yang mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Next. Topik pertama yaitu kebahagiaan. Menurut Csikszentmihalyi, pada tahun 1990, kebahagiaan merupakan a reflex response built-in disease for the prevention speeches not for the person of our own personal advantage. Karena melekat dan menjadi bagian penting dari eksistensi manusia, maka manusia akan selalu mengupayakan dengan segala upaya untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Seperti yang dikatakan Aristoteles, bahwa apapun yang dilakukan manusia akhirnya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan. Next. Yang kedua, flow. Flow merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang ketika fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Adapun menurut Csikszentmihalyi, pada tahun 1993, mengalami pengalaman flow secara intrinsik memang merupakan pengalaman yang menyenangkan, seperti mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, menyelesaikan tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, konsentrasi dan larut dalam suatu tugas, merasa berkembang dan mengendalikan situasi yang merupakan pengalaman yang secara intrinsik menyenangkan. Next. Flow juga memiliki 8 dimensi, yang dimana yang pertama ada tujuan yang jelas atau clear goals, dan umpan balik yang dapat segera diperoleh. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, menyatu antara tindakan dan kesadaran. Keempat, terdapat perasaan dapat mengendalikan situasi. Namun, perasaan mengendalikan ini tidak 100%. Keseimbangan antara kesulitan dan tantangan dengan kemampuan yang dimiliki menjadi kunci akan munculnya pengalaman flow. Yang kelima, konsentrasi terhadap tugas yang dikerjakan. Faktor-faktor yang berpotensi mengganggu terabaikan dari kesadaran. Yang keenam, hilangkan self-consciousness dan batasan ego, serta terdapat perasaan tumbuh dan menjadi bagian dari entitas yang lebih besar. Yang ketujuh, adanya perasaan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan yang terakhir, apa yang dilakukannya semata untuk menyelesaikan tugas. Baik, sehingga setelah yang dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi positif ini didirikan dengan tujuan untuk mengubah orientasi psikologi yang lebih fokus kepada sisi negatif manusia ke arah yang lebih positif pastinya. Dan perkembangan psikologi ini tidak lebih dari kedua tokoh kuncinya, yaitu Martin E. P. Seligman dan Mihaly Csikszentmihalyi. Dalam VIA, dan Seligman dan Peterson menjelaskan 24 kekuatan karakter yang terbagi menjadi 6 cluster nilai keutamaan, yaitu wisdom dan knowledge, courage, humanity, justice, temperance, dan transcendence. Gagasan lain yang banyak mendapatkan apresiasi yaitu teori flow. Nah, flow ini merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang ketika fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Pengalaman flow merupakan pengalaman yang menyenangkan dan berdampak positif terhadap kreativitas, pengalaman puncak, produktivitas, menurunnya tingkat stres, berkembangnya bakat yang dimiliki, dan pemulihan klien dalam fisioterapi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 1 kelas A mengenai tadi yang telah dijelaskan teman-teman, mengenai psikologi budaya, psikologi lintas budaya, bagaimana tokoh-tokohnya dan teorinya, dan juga untuk pembahasan kedua tadi psikologi positif dan juga tokoh-tokoh penting di dalamnya. Dan kita dapat lihat di sini referensi dari kelompok 1 yang digunakan. Nah, untuk itu terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.